Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau instansi. Pendidikan yang memberikan materi mengenai agama Islam kepada orang yang ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang agama Islam, baik dari segi materi, akademis, maupun dari segi praktik yang sering dilakukan dalam setiap hari. Setiap orang di dunia ini pastilah memiliki percayaannya untuk menyembah Tuhan. Akan tetapi, ada sebagian orang yang memilih untuk tidak menganut agama apapun yang ada di dunia ini, seperti Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi umat muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ada pula tujuan pendidikan agama Islam dalam perspektif para ulama muslim, yaitu yang pertama, menurut Abdurrahman Soleh. Beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekurang-kurangnya untuk mempersiapkan diri kepada tujuan akhir. Tujuan akhir ini berupa beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh secara total kepadanya. Yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ada dua tujuan utama pendidikan agama Islam, yaitu untuk membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membentuk insan purna untuk memperoleh kebahagiaan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, menurut Hasan Nanggulung dalam bukunya Asas-Asas Pendidikan Islam, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan haruslah dikaitkan dengan tujuan hidup manusia, atau lebih tegasnya, tujuan hidup untuk menjawab persoalan untuk apa kita hidup, jika semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 3. Fungsi pendidikan agama Islam. Fungsi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi yakni sebagai berikut. 1. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 2. Penyesuaian mental, yakni untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 3. Perbaikan, yakni untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan mahasiswa dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya. 5. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsional. Yang keenam, penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu mengapa pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Tujuan diberikannya pendidikan agama di perguruan tinggi menurut Konsorsium Ilmu Agama adalah membantu terbinanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, dan ikut serta dalam kerjasama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Selain itu, ada pula tujuan khusus mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah
A. Membentuk manusia bertakwa, yaitu manusia yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan ibadah dengan menekankan pembinaan kepribadian muslim, yakni pembinaan akhlakul karimah. B. Melahirkan agamawan yang berilmu dan bukan ilmuwan dalam bidang agama. Artinya, yang menjadi titik tekan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum adalah pelaksanaan agama di kalangan calon para intelektual yang ditunjukkan dengan adanya perubahan perilaku ke arah kesempurnaan akhlak. C. Tercapainya keimanan dan ketakwaan pada mahasiswa serta tercapainya kemampuan menjadikan ajaran agama sebagai landasan penggalian dan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya. Oleh sebab itu, materi yang disajikan harus relevan dengan perkembangan pemikiran dunia. Kemudian D. Menumbuh suburkan serta membentuk sikap positif dan disiplin serta cinta terhadap agama dalam berbagai kehidupan peserta didik yang nantinya diharapkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi? Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pengajaran yang diterima oleh peserta didik mulai dari tingkat dasar sekolah menengah pertama dan atas. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi juga memiliki visi dan misi tersendiri. Rangkuman tentang perlunya dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi memiliki landasan ideologis, historis, sosial budaya, psikologis, dan yuridis formal yang sangat kuat. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Untuk meningkatkan karakter, untuk peningkatan pemahaman tentang tauhid.